Nah, mana Bang Jumanya, mana kok kameranya dimatiin? Ya udah nyalain kameramu juga kalau gitu. Santai aja Bang, santai. Jangan itu, biasa kok. Santai aja. Nggak bahaya soalnya kamu banyak yang homo. Aduh, Oke, diskusi santai, apa diskusi panas ini? Saya maunya santai. Itu temanya tuh, Kristen sembah Theos, Ya, Islam saya mau ya. sembah Allah. Makan gitu. Gini cuma, saya ingin juga pengen belajar. Nanti kamu tanya ke saya tanya dulu ini. Kan ini room muslim ya, room kalian. Ya. Saling menghargai. Saya yang bertanya itu, agama Muhammad sebelum menerima wahyu di goa itu apa? Saya tanya dulu. Udah dijawab tadi itu, udah 4 kali tadi dijawab. Kan tadi saya baru naik Bang, jadi Baginda Rasulullah Muhammad SAW bukan Yahudi, bukan Nasrani. Beliau hidup di zaman fatrah, zaman di mana tidak ada nabi yang diutus kepadanya. Enggak, dia enggak ateis karena dia yakin adanya Tuhan. Nah, terus apa kitabnya? Zaman fatrah, dia tidak memiliki nabi, dia tidak memiliki rasul. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim agamanya apa? Ayo jawab. Saya nanya Muhammad, jangan nanya lain-lain. Saya tanya, saya sudah jawab kan? Nabi Muhammad bukan Yahudi, bukan Nasrani. Tunggu dulu, kitabnya Abraham apa? Kitabnya Abraham sebelum kemudian dia menerima suhuf itu apa? Kitabnya. Bisa jawab? Kamu ini kan kita bertanya sama kamu langsung nanya balik. Saya belum mengerti. Nanti kamu tanya selesai. Saya sudah sampaikan jawaban saya tegas, kitabnya padat. Kitabnya Nabi Muhammad tidak mengikuti ajaran Yahudi, tidak mengikuti ajaran Nasrani. Nabi Muhammad bukan penyembah berhala, tetapi dia adalah manusia yang hidup di zaman fatrah. Kan Muhammad itu kan tidak mengenal Allah sebelum dia dapat Al-Quran, wahyu, benar nggak? Jadi dia pertanyaannya, dengar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selayaknya Nabi Abraham alaihissalam, beliau pun tidak mengenal Allah karena Allah belum menyatakan dirinya kepada Nabi Abraham. Begitu juga kepada Nabi Muhammad. Ateis itu tidak bertuhan. Ateis itu tidak bertuhan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meyakini akan adanya Allah, meyakini akan adanya Tuhan. Namun belum ada kemudian datang kepadanya risalah kenabian, belum ada tata cara ibadah, belum ada tata cara kemudian muamalah dan seterusnya. Tapi dia yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Buktinya dia melakukan apa? Bertahannuts. Apa bertahannuts itu? Berfikir tentang adanya pencipta alam semesta. Itu yang perlu Anda paham. Oke? Sampai situ? Dia bukan Yahudi. Sama seperti Abraham. Dia bukan Yahudi. Bukan Nasrani. Sama seperti Abraham. Dia bukan Nasrani. Abraham kemudian tidak pernah menyembah berhala. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga tidak pernah menyembah berhala. Mereka hidup di zaman patra di mana tak ada nabi, tak ada rasul yang diutus kepada mereka. Seperti itu adanya. Oke, terima kasih pencerahannya Bang Juma. Gantian bicara ya. Ya, sekarang saya yang bertanya dong. Saya kan udah menjawab. Belum saya tanggapi. Saya sudah menjawab. Saya tanggapi dulu. Nanti saya sudah menjawab. Nanti kau tanggapi. Sekarang giliran saya bertanya kepada saudara. Apa agama Yesus? Jawab. Jawab saya. Gitu. Nanti tanggapi, saya akan jawab. Jawab saya. Apa agama Yesus? Satu pertanyaan. Oke? Agama Yesus diam, apa? Ya? Oke, diam ya. Oke, ya. Kamu diam ya. Ya. Anda mengatakan tadi Muhammad itu bilangnya nggak punya. Saya tanya apa agama Yesus? Anda sangat ketakutan. Kenapa kalau dibahas Muhammad kamu? Loh, saya sudah menjawab. Orang-orang di sini nggak tuli. Saya sudah menjawab pertanyaan saudara. Saya tidak butuh.
Guru ndak ke-mute. Itu siapa yang nge-mute Guru ndak, Pak Handi? Ke-mute. Guru ndak ke-mute itu. Saya tidak minta tanggapan dari Anda atas jawaban saya. Anda mau terima, Anda tidak mau terima, itu kewajiban Anda. Itu bukan kemudian kewajiban saya. Saya minta pertanyaan saya dijawab. Yesus agamanya apa? Jawab sekarang. Oke, nanti kalau diam berarti kamu nggak ada tanggapan dong kalau saya menanya. Loh. Saya bertanya. Apa Iya, saya jelasin, agamanya saya jelasin. Yesus? Silakan. Oke, berarti saling tidak nggak ada tanggapan yang nanti ya. Terserah kamu menerima. Ya, ini sesi pertama, Bung. Ini sesi pertama. Habis itu kau boleh menanggapi pernyataan saya. Dan saya pun bisa menanggapi pernyataan saudara. Jangan takut. Oke. Saya orangnya adil. Ini ya. Silakan. Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa yang menjadi manusia turun ke bumi di atas dunia ini tidak membawa agama. Oke. Diam dulu kamu diam. Oke. Tidak membawa agama. Oke. Kenapa ada sampai sekarang namanya Kristen? Yaitu orang-orang yang percaya, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang mengikuti kebenaran atas kepribadian Yesus Kristus yang sang firman itu yang menjadi manusia. Gitu. Jadi bukan agama. Kristen itu bukan. Tuhan Yesus membawa agama. Beda sama Muhammad, itu kan pembawa agama. Ya. Oke, kamu jangan tanggapi ya. Sekarang saya tanya lagi kamu. Gimana? Ya, silakan. Tanggapi pernyataan saya tadi. Jawaban saya kau tanggapi yang tadi. Anda mengatakan tadi bahwa Muhammad itu sebelum dia mengenal Islam, dia percaya adanya Tuhan. Itu sebuah argumen yang bodoh menurut saya. Karena sesuatu orang yang mempunyai agama berarti orang yang berdiri di atas kakinya sendiri, dia mempercayai adanya sang pencipta. Kalau Muhammad itu sebelum dia mengenal Islam, benar yang saya bilang, berarti dia ateis. Dia itu orang najis, sebelum itu dia orang-orang pendosa. Ya. Bagaimana mungkin dia percaya adanya Tuhan sedangkan dia belum beragama? Pakai otak dulu. Sedangkan dia mengenal Allah pas dia dapat wahyu di dalam gua Hira dari malaikat Jibril. Ya, jadi kamu akui, saya tidak memaksakan ini, tapi kamu akui sebelum wahyu diturunkan kepada Muhammad ini, berarti sebelumnya dia itu orang najis, orang pendosa yang tidak mempercayai adanya. Udah nggak usah diulang-ulang, udah. Ya dengarin. Berarti dia itu sebelumnya tidak mempercayai sang pencipta. Jangan ada lagi? Ada lagi? Bentar lagi, kita main singkat. Entah mengapa apa yang ada di benak dia, entah itu apakah ada saksi yang menyaksikan ada malaikat Jibril yang datang kepadanya, atau cuman kepalsuan, kebohongan sampai sekarang kalian percaya itu dapat wahyu tersurat sedangkan dia buta huruf. Jadi pikir pola di situ. Oke, tanggapi. Oke, baik. Jadi Anda menuduh hal-hal yang tak ada bukti. Kalau Nabi Muhammad itu najis, kalau Nabi Muhammad itu pendosa. Tak ada satupun orang sesamanya yang membuktikan itu. Itu hanya kebohongan orang-orang kafir laknatullah yang tidak menerima kebenaran. Tak ada orang di zamannya menyatakan seperti itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang Rasulullah Muhammad SAW, jangankan beliau, orang-orang jahiliyah Quraisy aja, kalau ditanya siapa yang memberikan rezeki kalian, siapa yang mengatur kematian, ini Rasulullah belum menerima wahyu pun, mereka kalau ditanya apa katanya? Fasayaqulunallah. Mereka berkata, sesungguhnya mereka menjawab itu adalah Allah. Berarti mereka sudah bertuhan, mereka sudah mengenal. Orang-orang Arab itu sudah mengenal Tuhannya bernama Allah. Itu buktinya. Al-Quran menguraikan itu. Nah, sekarang setelah Islam datang,
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerimanya dengan sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam madina. Islam agamanya umat Islam, agamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Anda mengatakan Yesus tidak bawa agama. Dengan kata lain, Kristen silakan gulung tikar. Ternyata agama Kristen ini terbukti agama pagan buatan barat. Karena Kristen itu adalah agama, tapi ternyata Yesus tidak membawa agama tersebut. Kalau Kristen bukan agama tapi ajaran, terbukti Yesus tidak pernah membawa ajaran Kristen. Justru Yesus mengajarkan di dalam Yohanes 14 nomor 27, aku tinggalkan Islam untuk kalian sekalian. Coba. Lukas 24 nomor 36, Islam atas kalian semua. Shalom alaikum. Yesus tidak mengenal Kristen. Kristen itu adalah agama pagan buatan Romawi, penyembah Theos. Theos itu dewa, tak ada hubungannya dengan Tuhannya orang Yahudi. Jadi ini sudah 1-0. Anda mengatakan Yesus tidak. Diam dulu, saya belum selesai. Yesus tidak mengenal Kristen. Agama Kristen itu bukan buatan Yesus. Sedangkan kemudian agama Kristen makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, ibadah minggu, ibadahnya di gereja, merasulkan Paulus, sama sekali tidak pernah dikenal oleh Yesus. Jadi Anda dengan mulut Anda mengatakan Yesus tidak mengenal agama Kristen. Yesus tidak mendirikan agama Kristen. Dengan demikian Kristen adalah agama buatan Romawi. Demikian. Aku nambahin dikit Gurunda. Oke, terima kasih. Jangan dulu. Aku nambahin dikit ini yang soal saksi. Kalau perkara saksi, Bre. Iya, itu Yesus turun ke perut Maria, nggak ada saksinya, goblok. Santai. Nggak ada saksinya itu. Santai. Lanjut. Udah. Kau agama yang paling dulu si iblis ini. Oke, kamu bilang nggak ada saksinya, malaikat sendiri. Oh, malaikat saksinya, malaikat saksinya, malaikat saksinya. Agama yang paling betul. Udah kamu menang, puas. Oke, Juma tadi kau mengatakan ada perintah sunat. Sedangkan di dalam Al-Quran kenapa lari ke situ? Kenapa lari ke situ? Ini kita masih berbicara mengenai skala agama. Jangan kemana-mana ente. Nanti menceret kubuan. Iya, buktinya kan tadi kamu bahas sunat dong. Dengar. Jangan lari ke situ. Ini berbicara mengenai agama. Anda sudah mengakui Yesus tidak membawa agama. Berarti Yesus tidak membawa agama Kristen. Berarti Kristen ini buatan manusia. Selesai. Nangis. Gini. Anda menjawabnya dari situ sendiri. kita kenapa Terima bisa kasih. kami yakini, Bang. Yesus Kristus itu disunat pada 8 hari. Di situ tertera, tertulis. Kalau kamu bilang tadi agama pangan, yang harusnya yang saya ngomong itu agama kepalsuan itu adalah agama kau. Muhammad disunat, tidak ada perintah Muhammad disunat. Kenapa kalian bersunat? Kalau itu minta dijawab, Gurunda. Sudah. Kenapa kami disunat? Karena kami pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekarang tunjukkan satu orang Yahudi yang disunat. Tunjukkan satu murid Yesus yang disunat. Tunggu dulu. Tunjukkan satu murid Yesus yang disunat. Jangan ke muridnya. Jangan lagi. Tunggu dulu. Keturunan Abraham baik dari Ismail. Diam. Keturunan Abraham baik dari Ismail maupun dari Ishak itu secara turun-temurun mereka semua adalah orang-orang yang bersunat. Bangsa bersunat itu ada 2 di atas muka bumi, bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Bangsa Yahudi keturunan Ishak, bangsa Arab keturunan Nabi Ismail. Keturunan Abraham semuanya sunat. Jadi tidak perlu dipamerkan di dalam kitab suci karena mereka ini adalah orang-orang bersunat. Sekarang kalau Anda tidak percaya, coba kamu tunjukkan kepada saya. Coba kau tunjukkan kepada saya di dalam Bible ke-12 murid Yesus disunat. Silakan. Aku nambahin, Gurunda. Oke. Ini kontol Tuhan lu disunat buat apa? Buat apa kontol Tuhan lu disunat? Udah mulai panas. Silakan. Ayo. Silakan kau tunjukkan ke-12 murid Yesus disunat tertulis di mana? Silakan. Oke, di sini tadi saya tidak berbicara kotor, tetapi silahkan kau tunjukkan. Ya, di mana? Murid Yesus
ke-12-nya disunat itu di mana tertulis? Kontol Muhammad saja itu tidak disunat, tidak ada ditulis. Saya tidak sedang ingin membahas itu. Saya tanya samamu. Ya Tunjukkan karena tidak kepada disunat. saya. Dengar. Kulitnya masih nempel Mana itu murid nabimu. Yesus? Mana murid Yesus? Disunat tertulis di mana? Silakan. Nabi kau itu kulit ontongnya nempel, nggak disunat. Tuhan kau mukanya kulup semua. Kalau kayak gitu-gitu kita jago lah. Pantasnya di agama kalian nggak ada dididik yang berbicara sopan santun ya. Ya makanya jangan mulai bre, jangan mulai. Apa bahasa kayak gitu? Ya makanya jangan mulai gitu loh. Bilang najis, dibalas kontol marah. Kalau Anda memang memiliki agama dan ajaran, Saya kok selalu Anda tidak termute berbicara ya? seperti itu. Apa saya nggak diinginkan di Komal ini? Siapa Saya ya? sudah 2 kali suka mute saya. Kalau tidak diinginkan ya saya turun nih sekarang. Ya udah saya turun. Assalamualaikum. Ada provokator Bu Dunda. Jadi orang Arab dan orang Yahudi itu tidak ada kemudian diceritakan begitu masuk Islam sunat, begitu masuk Islam sunat, begitu masuk Islam sunat. Abu Bakar masuk Islam sunat, Utsman bin Affan masuk Islam sunat, Umar masuk Islam sunat. Tak ada. Mereka masuk Islam atau tidak masuk Islam yang namanya orang Arab dari kecil mereka sudah sunat. Begitu juga orang Yahudi. Makanya ke-12 murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, itu kan orang dewasa semua tuh menjadi pengikutnya. Orang dewasa semua yang menjadi pengikutnya. Nanti dewasa baru menjadi pengikut Yesus. Ada nggak diberitakan sunat? Nggak ada. Daud ada nggak diceritakan sunat? Nggak ada. Musa ada nggak diceritakan sunat? Tak ada. Karena orang Yahudi, orang Arab itu serumpun. Mereka keturunan Abraham. Dari kecil mereka disunat. Jadi tidak perlu diceritakan pada hari ke-8 Nabi Muhammad disunat. Itu kebohongan. Seperti yang diceritakan Lukas 2 itu kebohongan. Sekarang kalau saya tanya, ketika pengarang Lukas mengatakan pada hari ke-8 Yesus disunat. Saya tanya, dari mana Lukas tahu? Ada penyembat Yesus bisa jawab? Karena Lukas kalian nyunat. Apakah ketika Lukas bertemu dengan Yesus pada usia 30 tahun, Lukas melihat nonotnya Yesus? Hah? Hah? Lukas, lihat nonotku Lukas, ada tai lalat. Hah, gitu? Begitu? Atau Lukas datang, Yesus, ya paman, muka lihat nonotnya. Untuk apa? Muka catat di surat kabarku apa? Bahwa kau sudah disunat. Oh ini lihat nih, buka. Kejepit terus lenting. Gitu. Itu karangan Lukas bro. Itu karangan, murni karangan. Karena pada saat Yesus disunat hari ke-8, menurut karangan Lukas, Lukas belum ada cupu. Itu karangan aja. Lukas 2 nomor 22 itu karangan Lukas sendiri yang mengatakan Yesus disunat pada hari ke-8. Menurut siapa? Lukas dapat informasi dari mana? Oh, saya pada saat Yesus disunat, saya masih ada dalam rahim ibu saya dan saya sudah lihat Yesus disunat. Nenekmu kiper lagi mpe. Bukankah dia waktu dilahirkan juga dibawa ke Mesir banyak kan jauh itu perjalanannya. Itu dia makanya. Itulah hebatnya orang Kristen ini ya. Bertanya tentang sunat. Pertama, aib yang harus kamu tanggung seumur hidup 12 turunan adalah ketika Anda mengaku Yesus tidak membawa agama. Saya mau tanya, Kristen itu agama atau bukan? Menurut si RK bukan agama. Faktanya Yesus Kristen agama atau bukan? Faktanya agama sekarang diakui di Republik ini. Agama itu adalah aturan main. Aturan supaya tidak kacau. Tidak, agama kacau berarti tidak kacau. Agama Kristen, agama tidak kacau. Apakah agama ini, Kristen ini agama kacau? Katanya agama kasih. Berarti kalau dikatakan ajaran kasih berarti dia ajaran tidak kacau. Berarti Yesus tidak mengajarkan Kristen. Ya sudah bubar. Ya janganlah, kan ada kantor pusatnya di Yunani. Bubar bro, bubar.
Kalau Yesus Anda katakan tidak membawa agama, sementara Kristen adalah agama, maka bubarlah Kristen. Karena Yesus memang mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20. Apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, kira-kira bagaimana Kristen bisa lebih baik daripada hidup keagamaan orang Yahudi, sementara Kristen bukan agama? Syarat untuk masuk surga adalah agama, yaitu agama yang lebih baik daripada ahli Taurat. Hayo, hayo, hayo. Otak kalian tidak berfungsi sih, kepala kalian gepeng semua soalnya. Kelamaan, nyembah dewa. Coba Anda lihat Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu, berarti harus beragama. Tidak lebih baik, berarti harus lebih mulia, harus lebih sempurna dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah sekarang Kristen agama atau bukan? Bukan Bang Suma. Berarti Anda tidak bisa menjadi kandidat pengganti agama yang lebih baik daripada ahli Taurat. Islam agama enggak? Agama. Berarti Islam agama? Iya agama. Berarti Islam adalah kandidat yang lebih baik daripada ahli Taurat. Kristen bisa enggak menjadi kandidat yang lebih baik dari ahli Taurat? Enggak bisa, karena Kristen bukan agama. Sekarang kita ada syarat masuk surga harus agama. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu, berarti harus ada agama. Tidak lebih baik agamamu itu daripada ahli Taurat, kau tidak bisa masuk surga. Kristen bisa nggak lebih baik? Bagaimana mau lebih baik? Sedangkan agama Kristen itu bukan. Sekali lagi. coba ada Oten ini. Siapa tahu dia bisa membantu menjawab. Ntar dulu ya. Ari Nona dulu. Erik itu Kristen juga. Erik juga Kristen. Iya, disapa dulu.